Holding close, holding tight, let the moon slowly take over on night. The sky has never been clearer than now. The little lights float around, a million fireflies that never touch the ground. Persiapannya tentunya banyak banget ya. Dari mungkin kita menyiapkan menjahit bajunya yang dikasih bahan-bahan dari Erina dan Kaisang. Lalu selebihnya kita mempersiapkan penginapan, terus MUA dan juga hairdo. Itu aja sih. Aku berangkat sekitar tanggal 10. Kemungkinan niatnya pulang mau di hari itu juga selesai acara, tapi kayak pesawat nggak ada, akhirnya di tanggal 12-nya. Jadi aku sekitar 3 hari di Solo. Hampersnya, yang di dalam kotak itu ada banyak banget. Ada pewangi ruangan, aku lupa namanya apa ya. Terus ada gelas, sama lebih ke bahan sih. Bahan-bahan untuk pakaian nanti bridesmaid-nya. Konsep pakaiannya gimana? Konsep pakaiannya lebih ke Jawa, pure Jawa, ya. Ungu, kebetulan udah langsung ada gambarnya, contohnya, yang untuk hijab sama yang non, kayak gitu. Lebih untuk tinggal ngejahit aja, karena desain udah langsung bikin di box itu udah ada. Contohnya kayak gini, kayak gitu. Terus di grup juga sama Kak Irina, guys, ada Jawanya kayak gini ya, kayak gitu. Itu lebih ke yang dikasih contoh yang, karena kan kalau misalkan yang di box itu cuma gambaran. Nah, kalau sama Kak Irina yang di grup ini, itu lebih ke yang bentuk foto. Oh, kebetulan Kak Irina ini nggak mau Putri Indonesia bakalan ribet nanti di acara itu, jadi nggak perlu ada yang gimana-gimana, yang penting datang aja dulu gitu sih. Untuk selebihnya kita belum ada di briefing lebih lanjut, itu belum ada. Nah iya, Kak Irina nggak mau katanya, kalau nggak salah, karena di grup itu ada Kak Irina juga di grup, cuma Kak Irina kan nggak sering muncul karena mempersiapkan banyak hal ya. Jadi ada beberapa Putri Indonesia yang bilang, guys, Kak Irina nggak mau nih karena takut nanti ngeribetin putri-putri Indonesia yang lain kayak gitu. Kebetulan tiba-tiba langsung dimasukin ke grup, terus kita sebelumnya kayak ngisi di salah satu link, kayak bisa atau enggaknya. Jadi kalau misalnya bisa langsung dicatat, dan kebetulan semua Putri Indonesia finalisnya itu bisa, dan kemungkinan akan lengkap nanti. Perasaan aku di saat tiba-tiba ya langsung jadi bridesmaid itu kayak kaget tentunya. Terus kayak nggak nyangka, kayak serius nih, karena biasanya nggak semuanya nggak sih, karena kan posisinya finalis Putri Indonesia tahun 2022 ini juga banyak banget kan, jadi lebih ke yang kaget kayak wow, oke, jadi bridesmaid nih anaknya Pak Jokowi kan, kayak oke. Jujur itu sih yang aku bilang tadi, aku kaget banget dan seneng banget karena pasti kita bakal ketemu sama banyak orang-orang besar dan orang penting kan di sana, kayak gitu. Sama Kak Erina kenal nggak terlalu ini banget ya, deket banget gitu, karena posisinya kan perkepulauan nih, Jawa sama Sulawesi itu jauh, jadi kayak agak kurang deket banget. Tapi kalau misalkan untuk ngobrol-ngobrol, bicara, terus kita JR juga kan suka bareng-bareng kan, kayak gitu sih. Harapan aku untuk Kak Erina dan Kak Kaisang yang pasti yang terbaik, lancar terus nih sampai hari H. Semoga sakinah, mawadah, dan warohmah. Amin. Yang pertama, sebelum pernikahan dilaksanakan, ada yang disebut dengan siraman atau sestirogo. Itu dilaksanakan sehari sebelumnya sebelum pernikahan dilaksanakan. Yang pertama, rangkaian siraman adalah satu pasang black KTP. Itu dilaksanakan dari pihak wanita maupun pria. Setelah pasang black KTP, ada namanya disebut dengan buka Tuhan. Buka Tuhan itu pisang tandanan atau satu tundun, adanya di kanan kiri di pendopo. Nah, itu serangkaian acara. Kemudian setelah buka Tuhan ada namanya tanam padi, nandur pari kalau orang Jawa. Ini simbolnya adalah mudah-mudahan tidak kekurangan sandang pangan yang waktu nanti akan menjalankan pernikahannya. Kemudian nanti setelah ada namanya nanam padi, nandur pari, langsung campur duto tirto. Itu serangkaian acaranya. Setelah campur duto tirto nanti ada utusan untuk mengirim air suci Pertosari Pertadi yang terdiri dari 7 sumber. Nah, itu biasanya dicari oleh orang tua pengantin
ataupun pengantin pria dan wanita. Nah, ngupati 7 sumber itu memang dengan jerih payah karena sebagai lambang 7 itu adalah pitulungan orang Jawa. Kemudian setelah 7 sumber dicampur dengan bunga setaman, nanti orang tua akan memberikan air suci Pirtos Hairputati kepada putri kesayangannya yang disebut dengan siraman. Yang nyiram biasanya kalau di pengantin wanita adalah wanita semuanya kecuali orang tua dari bapaknya sendiri. Nah, itu adat Jawa itu yang diterapkan. Setelah siraman, malamnya itu ada namanya jonggolan, midodareni boleh, jonggolan boleh, nyantri juga boleh. Nah, disebut dengan jonggolan nyantri karena nanti bahwa calon manten pria hadir bersama rombongan memberikan serah-serahan. Nah, di dalam acara serah-serahan ada yang disebut dengan perkenalan keluarga. Nah, kemudian tujuan dari pengantin hadir karena tidak akan bisa melihat pengantin wanita. Pengantin wanitanya di pinggir di kamar tidak boleh dilihat oleh calon manten pria. Yang lihat rombongan. Calon manten pria juga nggak boleh makan. Hanya dikasih minum air putih karena telah menerima namanya catur wedo. Catur papat wedo pitutur. 4 pitutur yang diterapkan oleh orang tua calon manten wanita. Ibunya nanti minumin air putih, orang tua yang pria memberikan namanya catur wedo, ya, yaitu hangayani, hangayomi, hangayemi, hanganti. 4 pitutur yang akan dijelaskan oleh calon manten pria atau calon mantu. Terus habis itu selesai, langsung besok pagi acara akad nikah. Nah, di dalam akad nikah masih ada menyerahkan calon manten pria kepada calon manten wanita. Maka ada perwakilan dari pria namanya juru bicara, ada perwakilan dari wanita penerimaan namanya juga juru bicara. Setelah itu ada pengalungan bunga melati. Pengalungan bunga melati langsung diambil alih oleh orang tua calon pisan atau orang tua wanita. Diapit, diboyong menuju singgasana nikah. Di sana ada 2 saksi, ada wali, ada Pak Penghulu. Langsung kita harapkan ada ayat juga langsung akad nikah. Nanti terakhir itu duduk di pelaminan, foto bersama, itulah yang disebut dengan kirap pengantin Gagrak Solo. Nah, gendingnya juga lain. Kalau Solo namanya Sri Narendra, kalau Jogja Migi Dempel ataupun Gati Podoseh. Nah, itulah setelah itu baru foto bersama. Yang bisa saya sampaikan itu mudah-mudahan ini bisa sebagai pedoman ataupun petunjuk yang terbaik khususnya adat Jawa. Ya, memang inilah tradisi ya. Kita nggak bisa menentukan hal-hal yang belum terjadi. Tapi biasanya kalau orang tahu terus dilanggar akan kemungkinan menjelma menjadi kenyataan. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.